Allah akan menimbulkan pertentangan, perselisihan antara hati kalian. Bisa kacau, bisa rusuh, bisa perang, bisa pecah. Ya. Semuanya gara-gara apa? Nggak meluruskan shaf. Perkara sunnah itu sekecil apapun itu fatal. Kalau dikerjain, dampak baiknya drastis, besar. Tapi kalau ditinggalkan, ditelantarkan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bicara tentang meluruskan shaf, kaitannya di dalam kehidupan bernegara, di dalam bermasyarakat. Meluruskan shaf punya kaitan dengan keamanan, dengan kerukunan. Sehingga Nabi bilang, la tusawwunna sufufakum. Hendaknya kalian meluruskan shaf kalian dalam salat, shaf diluruskan. Atau akibatnya fatal. La yukhallifannallahu baina qulubikum. Allah akan menimbulkan pertentangan, perselisihan antara hati kalian. Bisa kacau, bisa rusuh, bisa perang, bisa pecah. Ya. Semuanya gara-gara apa? Nggak meluruskan shaf. Perkara sunnah itu sekecil apapun itu fatal. Kalau dikerjain, dampak baiknya drastis, besar. Tapi kalau ditinggalkan, ditelantarkan, itu juga dampak buruknya besar. Makanya hati perkara shaf, lurusin shaf. Ini maju sesenti, ini mundur sesenti, ini 2 senti. Bilang, penting. La tusawwunna sufufakum, luruskan shaf. Atau imbasnya bakal terjadi perselisihan antara kalian. Hadza amr azim, perselisihan tuh ikhtilaful qulub. Itu perselisihan batin hati, itu perkara yang besar, perkara yang sulit. Itu yang menyebabkan perang dari situ, rusuh dari situ, hilang keamanan dari situ, bangsa negeri kacau gara-gara begituan. Misal waktu para sahabat disuruh gali khandak, Nabi yang menggariskan besarnya, lebarnya, panjangnya, digaris sini, digaris sini, gali. Hingga akhirnya mereka ketemu sebuah batu besar, nggak bisa digali, batu besar. Akhirnya ada usulan, geser aja, bergeser 1 meter, tanahnya bisa digali, geser dikit. Jadi belokin sedikit 1 meter, tanah bisa gali ke depan atau ke belakang. Tapi yang lain lagi bilang, ini perintah Rasulullah. Rasulullah bilang garis di sini, garis di sini. Akhirnya mereka lapor menghadap kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini khandak atau parit yang kita gali itu berhadapan dengan batu besar. Apa yang kita lakukan? Kita geser atau apa? Nabi bilang, saya yang datengin. Nabi berdiri dari tendanya menghampiri batu besar tersebut yang menghadang. Ya, terus Nabi ambil kapak, Nabi sendiri yang memecah. Diambil pemecah batu, Nabi sendiri yang memecahkannya. Allahu Akbar. Itu saking kuatnya pukulan Rasulullah sampai keluar kilatan dari pukulan tersebut. Debu mengepul, keluar kilatan, kilatan dari pukulan dahsyatnya pukulan Nabi Muhammad. Terus Nabi berdoa di kilatan pertama, Allah Ta'ala berikan saya itu bisyarah, ya, bahwasanya kemenangan di wilayah Rum sana, Persia, dan wilayah alam semuanya. Kilatan pertama di wilayah Rum, kilatan kedua Persia, kilatan ketiga di alam. Sampai 3 kali baru luluh lantak. Setiap kali itu keluar kilatan petir dari pukulannya Nabi Muhammad. Subhanallah. Ketika mengikuti arahan Rasul sendiri yang turun tangan, mereka tahu marja'nya, baliknya kepada siapa untuk ditanyakan. Rasulullah nggak bilang geser kanan kiri, bilang saya ngatur sesuai garis yang saya perintahkan. Subhanallah, berarti ada wahyu.
Nabi sendiri yang pecahkan, memberikan bisyarah kepada umatnya kalau agamanya akan mencapai semua wilayah di muka bumi ini. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang menelantarkan perkara sunnah Nabi atau perintah Rasulullah, maka yang terjadi adalah hanyalah keburukan, kerusakan, musibah, bala, bencana. Terus Rasul pernah tuh sholat malam tahajud, itu kepalanya kelihatan. Sebab tembok rumahnya Nabi itu kan nempel sama masjid. Jadi dan agak pendek, sehingga ketika Rasulullah tahajud kelihatan samar-samar kepalanya Rasulullah. Maka orang ikut sholat bermakmum kepada Rasulullah. Malam pertama, malam kedua orang tambah membludak, malam ketiga tambah membludak, hingga akhirnya malam keempat Nabi nggak muncul. Terus Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah? Bilang, ya saya tahu kalian ngumpul, tapi saya takut gara-gara itu nanti jadi diwajibkan oleh Allah kepada kalian. Melihat kalian antusias, maka Allah Ta'ala wajibkan. Akhirnya ngeberatin kalian. Saya takut malah jadi diwajibkan atas kalian. Ada rahmatnya kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وفي هذا الحديث من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه زيادة أنه قال قد عرفت الذي رأيت من شنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. Saya tahu kalian hadir salat, tetapi takut diwajibkan, maka salatlah di rumah kalian, kata Rasulullah. Itu salat yang paling mulia, yang paling afdal setelah selain daripada maktubah. Kalau salat fardu paling afdal di masjid. Selain daripada salat fardu, maka afdalnya itu salat di rumah kalian. Salat di rumah kalian. Jangan dibikin tuh rumah tuh kayak, katanya rumah jangan dibikin kayak kuburan, nggak ada sholatnya sama sekali. Artinya berikan jatah sholat untuk rumah kita. Sisain witir buat di rumah, sisain qabliyah ba'diyah buat di rumah, sisain duha buat di rumah. Subhanallah. Jadi masjid juga, akan tetapi juga rumah tuh jangan ditelantarin, kudu ada sholatnya di situ. Kapan mengangkat tangan? Waktu takbir Allahu Akbar, tangan tuh sejajar dengan pundak, ya, gitu. Pergelangan tangan sejajar dengan pundak, jari-jari sejajar dengan telinga, ujung jari atas sejajar dengan telinga atas, ujung jari bawah jempol tuh sejajar dengan bagian telinga bawah, sejajar. Ngadep ke arah kiblat, agak direnggangin, jangan dirapetin. Kemudian agak ditekuk sedikit, jangan rata begini, jangan juga digenggam. Ngadep semuanya ke arah kiblat. Allahu Akbar. Kapan takbir itu? Angkat tangan. Takbir angkat tangan itu waktu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya. Kemudian juga waktu mau ruku'. Allahu Akbar, ruku'. Kemudian waktu i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Sama waktu bangun dari tasyahud awal. Ketika bangun dari tasyahud awal, Allahu Akbar, berdiri. Dari tasyahud awal berdiri, angkat tangan, Allahu Akbar. Bukan setiap bangun dari sujud. Akan tetapi setiap kalau bangun dari tasyahud awal baru angkat tangan, Allahu Akbar. Jadi bukan di setiap rakaat itu, cuma saat bangun dari tasyahud awal aja disunahkan. Jadi ada 4 tempat. Waktu takbiratul ihram, waktu mau ruku', waktu mau i'tidal, ya. Waktu mau sujud, angkat tangan enggak? Tidak. Bangun dari sujud enggak. Duduk antara 2 sujud enggak. Tapi waktu bangun dari tasyahud awal menuju berdiri, itu takbir. Jadi 4 semuanya. Angkatlah. Orang diperintahkan untuk naruh tangan-tangan kanannya itu di mana? Di atas tangan kiri. Gitu, di atas tangan kiri. Masya Allah. Ya, dia genggam begini, begitu, tangan seperti ini. Dia genggam tangan seperti ini.
Gil dia menggenggam pergelangan tangan seperti ini. Itu tangannya diluruskan. Akan afdalul kafiyah ya, dua jari itu menggenggam, dua jari lagi di pas pergelangan tangan. Allahu Akbar. Ada yang ada nafi syar'iyyah.